teknologi drone ya. Teknologi drone dipergunakan dalam melakukan perencanaan sebuah kawasan, karena kita memerlukan pemetaan yang lebih komprehensif secara 3 dimensi dibanding dengan pemetaan dengan theodolit seperti itu. Mungkin theodolit lebih atau total station lebih kecil, tetapi kalau ini untuk perencanaan yang lebih global gitu. Ya, mari. Nah, ini perkenalkan ahli kita Pak Sudomo ya, Manurung. Mari Pak, waktu dan tempat saya persilahkan Pak. Bapak Ibu, baik Bapak Ibu. Oh, di mute dulu. Bentar, di mute dulu. Ada berapa orang nih? Ada banyak ya, lumayan lah. Ada pertanyaan sebelumnya? Kadang-kadang kalau saya kuliah itu bertanya dulu sebelum dosen menjelaskan kan. Perkenalkan, nama saya Sudomo Manurung. Saya Direktur Utama PT Sana Geospasial Terpadu. Kemudian saya Wakil Ketua Asosiasi Perusahaan Pemetaan Indonesia. Sehari-hari juga sebagai Sekjen Perkindo di Jabar. Ya, supaya tidak berlama-lama, saya diamanai Pak Iksan menjelaskan bagaimana 3D topografi menggunakan drone. Mungkin sebelum lebih jauh masalah topografi, saya sampaikan dulu sekilas tentang drone. Saya sudah memegang drone itu mulai tahun 2009. Saat ini saya sekarang sebagai Ketua Asosiasi Perusahaan Nirawak se-Indonesia, ASNI namanya tingkatannya. Lalu bagaimanakah perkembangan drone? Drone sebenarnya hanya wahana, ya. Drone itu hanya wahana saja, tergantung sensor yang dibawa. Ya, sensornya yang paling lazim saat ini adalah kamera optis, kamera multispektral, dan radar. Radar ada berbagai jenis frekuensi. Frekuensinya ada yang aperture radar seperti yang dikembangkan oleh teman-teman di Chiba University. Ada juga yang membawa LiDAR, light detecting range and ini yang paling sering dipakai. Ini kalau ada videonya, fotonya ditayangkan dong supaya kalau langsung bertanya hands up ya. Kita diskusi aja teman-teman. Ya, itu sensor-sensor yang dibawa. Nah, itu jadi drone itu hanya wahana. Di samping bagian dari foto optis, multispektral dan radar, dia juga merekam video, ya, gitu. Nah, sekarang yang paling banyak dipakai di Indonesia adalah ada yang fixed wing, fly wing, dan multi rotor atau multi baling-baling pakai propellers. Nah, kalau langsung bedanya nanti apa-apa, kalau mau bertanya kepo gitu, langsung tanya aja. Saya tidak terlalu banyak menjauh ke arah sana. Nah, saat ini nanti kita akan praktikum bagaimana mengakuisisi data di sini, lalu mengolahnya, nanti akan saya jelaskan, lalu bagaimana membuatnya menjadi 3D. Saya jelaskan pertama bahwa sebenarnya drone itu sudah bawa koordinat X, Y, dan Z. Z-nya diambil dari altitude IMU-nya, tidak corrected. Dia sebagai rover saja, jadi sebut dengan koordinat absolut. Itu belum corrected. Kalau yang versi optis. Nah, bagaimana kok bisa dapat jet-nya? Kan kameranya optis. Kan pertanyaannya gitu kan. Kalau kameranya metrik bisa. Nah, ada nanti tekniknya akan saya jelaskan di YouTube. Sebenarnya di YouTube kami banyak ya. Buka saja di SGT TV, banyak di situ. Mulai perkembangan dari optis,
kemudian multispektral, kemudian drone didomplengi atau ditambahin sensor PPK pas processing kinematik, kemudian dikontrol lagi dengan RTK, real time kinematik, ada di situ. Oke, mari kita buka YouTube-nya. Bisa saya share screen. Kelihatan? Screen-nya ini alamat YouTube saya, guys. Santai saja. Jadi semua pelajaran tentang drone ada di sana. Semua kegiatan saya ada juga di sana. Nah, kalau ada yang bertanya langsung di ini aja ya, saya jelaskan sekarang. Bisa di subscribe. Kalau di subscribe saya kasih baju. Kalau sekarang saya kasih baju. Anak staf saya akan memberikan baju. Saya bawa baju juga sekarang dari baju ini bisa di subscribe. Nah, sekarang sesuai dengan pelajaran yang dari Pak Didi dan Pak Iksan, ini saya sudah membuatkan channelnya. Ya, saya akan jelaskan satu-satu supaya kita fokus ke topografinya. Jadi sebenarnya saya hentikan dulu videonya ya, bahwa dari data optis sebenarnya nilai Z itu tidak bisa dapat. Ya, harus ada pengukuran ground truth atau pengukuran kontrol nilai Z di lapangan, disebut dengan GCP, Ground Control Point. Metode pengukuran ground control point ini ada beberapa cara, tapi teman-teman sipil pasti paham, pasti mengerti bahwa untuk mengontrol nilai Z itu bisa dengan metode statik, juga metode kinematik, atau sebut dengan RTK. Kalau statik itu post processing, kalau RTK itu langsung dapat koordinatnya. Mana yang lebih teliti, biarkan kalian teliti mahasiswa. Yang mana yang paling teliti, itu dulu ya. Jadi kita bicara dalam tataran optis. Optis bisakah mendesain Z? Dulu para pakar bilang tidak bisa. Kalau sekarang karena sudah ada teknologinya, sudah bisa. Jadi tidak hanya data radar saja, teman-teman sekalian. Oke guys, lanjut ya. Oke, saya jelaskan dulu karena tadi ada penjelasan ya. Nah, ini yang disebut dengan fly wings yang berada di bawah ini. Ini fly wings. Ini yang fixed wing, ya. Nah, kenapa disebut fly wing? Kenapa disebut fixed wing? Nah, kalau yang multi rotor, contohnya adalah DJI Phantom. Ada saya bawa contohnya di sini. Buka Mas, bentar. Nah, nanti saya jelaskan. Oke, sambil jalan ya, supaya peristilahan drone itu kita berbeda. Kemudian ada juga fixed wing, ada medium fixed wing, ada small, ada big fixed wing seperti punya alap-alapnya BPPT dan lain-lain. Next ya, kita lanjut sambil jalan kita belajar topografinya sama 3D-nya. Karena kan sipil kan maunya 3D saja untuk water trap, the watershed management dan lain-lain. Nah, itu Pak Didi lah yang ngejarin. Next. Nah, ini adalah contoh-contoh jenis GNSS. Kalau dulu namanya GPS geodetik. GPS itu kita coba sekarang peristilahannya menjadi GNSS. Karena GPS adalah satelit dari Amerika. Ada satelit dari Cina namanya Baidu, ada satelit dari Rusia namanya apa Mas Gilang? GLONASS. Jadi karena si Amerika pertama kali memberikan istilah GPS karena nama misalnya GPS, lalu kita berpikir semua GPS. Sebenarnya bahasa yang benar itu GPS hanya merek, cuman sudah kadung begitu kayak merek Aqua lah gitu. Jadi kita anak-anak sipil, anak-anak ilmu kebumian, jangan dibiasakan lagi bicara GPS ya, namanya GNSS. Tapi karena sensor Bapak Ibu yang sering banyak digunakan, produknya orang Amerika, nah si Indonesia juga sudah punya. Jadi GNSS ya,
Cuman kalau supir Gojek kan nggak tahu mana GPS-nya, dia bilang ya udah kita pura-pura ya udahlah nanti sambil jalan ya. Yang benar istilahnya kan GNSS. Oke, GPS, GNSS, RTK. Kenapa kita tambahkan GPS? Karena kita masih menggunakan banyak sensor dari Amerika. Perlu Bapak Ibu tahu bahwa sensor Baidu di HP-HP Bapak yang panjang menggunakan Xiaomi itu, percinaan dan lain sebagainya itu semua sudah Baidu. Jadi nanti kita khusus cerita masalah itu, nantilah kita fokus ini. Kemudian inilah yang kita buat untuk melakukan ground truth ya. Atau kalau banyak sering dipakai di sipil stacking out ya. Nah, ini kalau kerjaan refreshing aja saya nih. Ini menggunakan Phantom ya. Next. Ini kebetulan pekerjaannya dengan kereta api cepat. Ini nggak usah dicek ini Pak. Digaya doang. Lompat aja lah. Oke, stop dulu. Ini brosur ini sudah ada di teman-teman. Jadi ini yang paling penting yang mau saya sampaikan, bahwa untuk suatu lokasi kita membuat perencanaan dulu. Ya, lokasi mana yang mau kita drone. Kemudian flight plan-nya adalah rencana terbangnya, kita injeksi koordinatnya ke pesawat. Baik pesawat apa saja, multirotor, flywing, fixed wing, atau apa saja. Namanya FG biasanya namanya, atau flight controller. Yang paling untuk para pengembang drone yang paling keren, ya, paling banyak di Indonesia namanya Pixhawk, ya. Oh ya, kalau perlu direkam aja suara saya nggak apa-apa, ya. Supaya nanti kalau ada pertanyaan istilah-istilahnya kan aneh-aneh ya. Nah, direkam aja. Nah, flight controller ini bermerek Pixhawk ya, atau merek apa saja, itu merekam semua koordinat yang mau kita lalui oleh si pesawat apa saja, baru masuklah yang disebut dengan autopilot. Jadi autopilot untuk mendesain jalur terbangnya. Jalur terbangnya untuk fotogrametri mempertimbangkan beberapa hal. Satu, namanya ground sample distance atau GSD. Kedua, pertampalan. Ada namanya overlap, side lap. Ya, kalau teman-teman udah pernah belajar pasti belajar ilmu remote sensing ya, pertampalan ke depan, pertampalan ke samping. Ya, itu biasanya kalau makin teliti persentasinya makin baik. Rata-rata 80 sampai 90%. Sehingga antara exposure itu saling mengoreksi ke depan, saling mengoreksi ke samping. Lanjut, itu kita semua injeksi ke drone-nya, ya. Kita masukin semua ke drone-nya. Lalu kemudian kita desain juga titik-titik GCP dengan GNSS yang mau kita controlling Z-nya, ya. Kita kontrol nilai Z-nya karena tadi saya sampaikan kita kurang percaya kalau koordinat dari si drone ini harus ada kontrolnya, apalagi untuk mendesain jalan tol, untuk mendesain footprint bangunan dan lain-lain dengan yang presisi, yang geodetik. Ya, kita desain. Mungkin kalian bingung menetapkan GCP itu apakah representasi luasan, apakah representasi geometrinya. Yang benar adalah representasi geometri bentuk yang mau diukur. Nah, disebut dengan brick line contour. Brick line contour itu bisa berupa jalan, bisa berupa sungai, bisa berupa yang lain. Jadi tidak semua area yang luas itu GCP-nya harus banyak. Kalau flat untuk apa kita bikin banyak-banyak seperti lapangan bola.
Tapi kalau dia berkontur, berterrain, baru untuk mendesain itu, contoh bikin tol itu harus lebih rapat. Saya mengerjakan tol cukup banyak. Tol Serpong Baral aja saya yang moto. Itu ada di YouTube saya. Tol Banjarwates Selatan Jawa saya. Tol Lampung banyak sekali saya. Banyak sekali saya drone sampai 450 km guys. Rekor. Saya pernah juga mendrone hampir 60.000 hektar. Saya mendrone juga hampir seluruh Batam dan Barelang. Jadi jam terbangnya sudah melotot. Jadi baik untuk keperluan sipil, farming, plantation dan lain-lain. Jadi gitu ya, menentukan GCP-nya harus seperti itu. Apalagi untuk konstruksi harus lebih rapat. Pertanyaan Bapak mungkin bisa ada pertanyaan, gimana kalau lidar? Perlu nggak? Tetap perlu, even data lidar. Bagaimana dengan kamera metrik? Tetap perlu. Ya, jadi semuanya perlu dikontrol. Nah, kalau terutama nilai Z, nilai ketinggian topografik, ya, semuanya. Tapi kalau nilai XY yang horizontal, rata-rata yang dari si pesawat ini sudah oke lah. Bahkan hitungan mili, ya. Tapi kalau nilai Z belum. Nah, ini metodologinya kita nomor 2. Sekarang nomor 3 kita melakukan misi penerbangan. Nanti kita bayangkan misi penerbangan sesuai dengan yang kita injection tadi, maka pesawat akan berjalan seperti itu. Kemudian misi yang ketiga, proses keempat adalah hasil GCP tadi kita lakukan processing sehingga kita dapatkan koordinat XYZ yang sangat presisi di objek itu. Kemudian seperti gambar poin nomor 4 ya. Mudah-mudahan bisa terlihat, pasti sangat kecil di sana. Kemudian kita melakukan proses ortho mozaik. Kenapa disebut ortho? Bahasa Inggris ortho itu adalah tegak. Sehingga foto-foto itu kita tegakkan. Ya. Kita tegakkan dengan menggunakan koreksi dari si GCP. Kalau softwarenya sering kita pakai adalah software Agisoft. Kalau sekarang ada Pix4D dan lain-lain. Atau ada juga Mensi dan lain-lain. Nah, sehingga dia menegakkan objek atau menegakkan ini. Kemudian lanjut, kita menggunakan 3D strobe plotting. Yang ada gambarnya di bawah ini. Yang ada gambar, yang paling gambar nomor 06. Ya. Sehingga sebenarnya dapat nggak kontur dari hasil drone? Dapat, tetapi kontur yang tidak terkoreksi. Artinya itu melalui proses modeling. Modeling itu artinya dia hanya melakukan nilai Z dari hasil parameter yang ada di drone. Itu tidak corrected. Sedangkan kita harus apungkan semuanya objek-objek yang ada di permukaan bumi. Saya akan ceritakan ya, bahwa yang dapat dari drone itu namanya DSM, Digital Surface Model. Artinya semua yang ada di permukaan bumi dirata-ratakan. Contoh, highway, tol, padahal itu kan terrain kan, dirata-ratakan. Tinggi gedung Bakrini dirata-ratakan, jemuran baju, jemuran celana dalam, semuanya dirata-ratakan sama dia pokoknya. Kemudian vegetasi dalam dirata-ratakan namanya digital surface modeling. Nah, sehingga kita perlu pengurang itu yang ada di terrain, yang ada benar-benar menyentuh tanah. Maka kita apungkanlah objek itu sehingga dapatlah DEM atau DTM, Digital Elevation Model, dan DTM adalah DSM tadi, si rata-rata tadi, dikurangkan dengan pengukuran GPS yang Bapak Ibu kerjakan di nomor 2. Gampang kan? Ya, sehingga namanya disebut ground truth atau truly ground atau benar-benar ground. Nah, gitu prinsipnya. Jadi tidak semua pemain drone memahami ini. Pemain drone hanya moto sana, moto sini, dia tidak mengerti sebenarnya prinsipnya. Jadi setelah itu kita jangan biarkan si software sama si model bekerja. Kita harus tarik satu-satu garisnya mengikuti break line konturnya. Jadi kalau kita biarkan si model bekerja, wah nanti ngaco semua. Makanya perlu sentuhan manusia. Biasanya pakai kacamata 3D, kalau di kantor kami disebut dengan
mata kontur, jadi harus terbiasa latihan dengan mata kontur gitu ya. Jadi sehingga konturnya tidak banyak menggunakan model. Si komputer memang sudah ahli, dia akan memodelkan, tapi model tidak selalu aproksimasi mendekati keadaan yang sebenarnya di lapangan. Next, itu baru nanti di kartografi dan ArcGIS dan lain-lain, Bapak Ibu tidak pernah. Ini contohnya. Ada suatu area, ini kebetulan di KCIC, kereta api cepat. Ini contohnya, kita bikin AOI, kita bikin perencanaan lokasi terbang. Nanti Bapak Ibu bisa melihat bagaimana menetapkan jalur terbang tadi, GCP tadi. Oke. Seperti yang saya jelaskan bahwa sebaiknya GCP itu dilakukan tidak melakukan representasi luas, tetapi representasi break line kontur. Break line kan pasti di jalan, kan kontur pasti berbeda di jalan. Kemudian pasti di sungai, pasti di ini. Ya sedikit mewakili luas, tetapi mewakili break line kontur seperti saya jelaskan di sebelumnya ya. Kadang dulu saya kalau di geodesi ngajar, saya kasih ujian, kemudian melakukan desain perencanaan terbang. Next ya. Nah, ini adalah pre-marking atau GCP. Nah, ini akan diakuisisi oleh si drone dari udara. Oke, dan biasa menggunakan tanda cross, tanda silang, dan lain-lain. Supaya gampang nanti di istilahnya freaking di fotonya pada saat di lab ya, pada saat pekerjaan lab. Oke, next. Nah, ini diukur. Ini yang disebut dengan pengukuran ground tadi. Next. Nah, kemudian kita menginjeksikan koordinat ke pesawat. Pesawat akan melaju sesuai dengan yang kita perintahkan. Perintahkannya tadi adalah sudah saya sampaikan, pertampalannya adalah overlap dan side lap ya. Kemudian GSD-nya makin jauh pesawat, ini ada GSD-nya tertulis di sini ada 5,45. GSD untuk skala 1:1000 itu minimal sebenarnya 7,5. Makin kecil GSD, ground sample distance-nya, makin bagus resolusi fotonya. 200 meter tinggi terbangnya, ya ini ada tambah 200 meter, ya ini sebelah kiri yang biru. Kemudian satelit yang tertangkap 19, sorry ya. Kemudian supaya saya ajarin sekalian parameter-parameternya ya. Kemudian ini 92% adalah telemetri, artinya telemetri dari si pesawat ini ke remote. Next ya. Suara saya terdengar baik gak sih? Terdengar, Pak. Kedengeran, Pak. Suaranya seksi sekali ya. Aduh. Nah, ini pengolahan GCP-nya ya. Nanti kalau orang geodesi tidak perlu tahu ini, pokoknya udah tahu orang geodesi mah, orang sipil mah pokoknya tahu dapat nilai XYZ-nya. Ini mah bodo amat. Ini serahkan ke kita-kita. Stop. Ini adalah proses mosaiking foto ya. Nah, di sini ada tanda marker nanti ya. Nanti foto itu kita masukin, hasil GCP itu kita masukin ke dalam.
Oke. Nah, yang di belakang ini adalah foto yang sudah diorto. Kemudian kita melakukan proses 3D strobe plotter dengan workstation 3D strobe plotter menggunakan Summit Evolution untuk menarik atau memplotting konturnya, topografinya. Mungkin Bapak Ibu lihat ini hasil di monitor sebelah kiri, monitor sebelah kanan adalah yang titik-titik tadi. Seperti yang saya akan ceritakan tadi, bahwa dengan menggunakan GCP yang merah-merah pentul yang ini 20203, maka si pohon-pohon itu akan tegak. Pakai kacamata 3D terlihatnya, nggak bisa pakai kacamata biasa. Itu yang teman saya, anak buah saya, staff saya yang pakai kacamata ini. Ini si Oman namanya, hidungnya sampai dikasih tisu itu kan, beler. Lalu apa namanya? Kita akan tarik garisnya. Jadi jangan mengikuti model daripada komputer, tapi kita hampir semuanya ditarik manual. Ini adalah ada bintik-bintik warna hijau-hijau, itu namanya height pad atau pad daripada tinggi topografinya. Jadi ditarik manual. Ya, bukan manual sih, semi manual lah, kita mengikuti tinggi yang sama yang di-generate oleh 3D strobe plotternya. Jadi dengan menggunakan GCP tadi, salah satu GCP yang digunakan untuk menegakkan pohon-pohon tadi atau kanopi tadi adalah seperti yang merah tadi. Jadi pakai 2 monitor ya, harus pakai kacamata 3D. Coba Bapak Ibu lihat bagaimana dia mengikuti semua nilai tinggi. Menarik ya. Jadi jangan ikuti biarkan mesin bekerja. Kita harus arahkan mesin. Kita lihat hasilnya. Ini jadinya konturnya, hasil tarikan tadi akan berbeda bentuknya dengan hasil dari model. Ini yang benar ya. Ya. Baru dari ini, baru kita dapat DEM-nya atau DTM-nya. Hasil ekstraksi ini topografinya, hasil tarikan dari 3D strobe plotter-nya. Oke, mungkin di sini ada gambar DSM. Berbeda sekali dengan hasil DSM. Oh, nggak disampaikan. Nah, ini sebaran GCP-nya. Nah, ini hasil 3D modelnya. Jadi di overlay hasil 3D modelnya ini di overlay. Tadi gambarnya planaris, flat. Sekarang berubah menjadi 3D ya. Kan di 3D kan terhadap topografinya. Nah, untuk water modeling dan lain-lain, ini jadinya hasilnya 3D. Coba. Ini adalah overlay antara silakan. Oke. Silakan Pak Didi. Oke. Jadi itu teman-teman, ada pertanyaan? Saya stop screen dulu, lalu ngajar di mana tadi Pak? Soalnya hujan. Masih hujan ya? Masih ya? Enggak, udah jauh berkurang, tapi mungkin karena buru basah. Ini mahasiswa kelas juga nih Pak. Oh iya. Bisa hadir di sini. Oke, ini ada berapa orang? Ada pertanyaan? Sebelum kita ke lapangan ini, nanti lapangan di situ juga ya? Ya, sih. Ada pertanyaan? Iya Pak, halo. Ya, halo, silakan. Nggak ada kelihatan yang men-show fotonya, itu yang tadi mana kan? Gini Pak, saya mau tanya,
apabila kita mengerjakan pemetaan dengan metode drone seperti ini, kira-kira tingkat keakuratannya sendiri itu berapa persen ya Pak? Itu tergantung GCP yang diberikan. Semakin rapat GCP-nya semakin baik. Kalau biasanya kalau untuk pekerjaan konstruksi hampir jarak 2,5 kilo itu kita buat ground control point untuk mendapat jet itu maksimum error 50 cm ya. Pokoknya itu udah maksimum lah untuk jet. Kalau XY horizontal itu kurangan 1 cm. Kira-kira itu best practice saya Mas, silakan. Dan apakah itu hanya dilakukan sekali penerbangan? Halo, halo. Maaf bentar Pak, lagi ada yang lewat pesawat. Kedengaran Mas? Ya Pak, halo. Halo, kedengaran nggak Pak? Ya. Oke. Gini Pak, untuk pelaksanaan si pemetaan itu sendiri, apakah dilakukan sekali penerbangan si drone itu atau beberapa kali Pak? Beberapa titik? Untuk satu area, karena gini, untuk DJ Phantom biasanya dia kan 50 hektar sekali terbang, kurang lebih ya. Untuk Skywalker yang 188 Wispan biasanya 500 hektar sekali terbang. Nah, ya sekali terbang aja untuk satu lokasi, baru kita ke lokasi yang lain. Oh, seperti itu ya Pak ya. Baru dia proses gitu. Dan untuk controllingnya sendiri itu biasanya kita menggunakan apa ya Pak? Kalau yang tadi kan Bapak bilang hasilnya itu kan nggak 100% akurat ya Pak ya. Artinya kita harus cek dengan metode konvensional sendiri. Nah itu apakah kita cek secara keseluruhan atau cuma beberapa titik aja Pak untuk biasanya menggunakan pesawat penyipat atau tedolik seperti itu? Sebelum kita melakukan misi penerbangan kita sudah ukur GCP di daerah itu ya. Baru kita masukin koordinatnya ke processing. Jadi diukur dulu GCP-nya, dibikin premak, baru kita lakukan misi penerbangan. Kurang kedengaran suara lagi? Ya baik Pak, udah cukup jelas sih buat saya Pak. Oke, ya ada yang lain lagi? Ada lagi? Kalau sudah, saya jelaskan sedikit tentang drone. Ya, tadi kan sudah mengenai metode topografinya. Nah, ini tentang drone. Ini saya bawa DJ Phantom. Kelihatan ya? Nah, kelihatan ya? Kelihatan Pak. DJ Phantom ini kameranya juga merangkap sebagai video, ya. Kemudian ini motor, ya. Di sini nanti ada propeller. Di sini ada propeller. Di sini ada baterai. Nah, kemudian ini telemetrinya gampang putus ya, karena biasanya kalau produk build up itu gampang putus. Sebenarnya yang paling banyak dipakai yang rakitan-rakitan lokal yang fixed wing. Kemudian ini remote ya, ini antena remote. Ini remote, baru kita harus menghindari interferensi sinyal GPS terhadap remote. Interferensi sinyal GPS itu banyak dipengaruhi oleh medan magnet. Contoh SUTET ya, contoh BTS dan lain-lain. Nah, kita bisa injeksi koordinatnya melalui HP, bisa diinstal namanya pakai DJI Phantom atau Pix4D ya. Kemudian kalau yang fixed wing bisa menggunakan namanya Ardu Pilot, namanya softwarenya. Gitu. Baru kita terbangkan pesawatnya sesuai dengan mission planner yang sudah kita tetapkan. Kira-kira gitu. Ada lagi pertanyaan? Siapa yang sudah pernah menggunakan Phantom atau fixed wing? Ada yang pernah? Ada anggota Abdi nggak di sini?
Asosiasi Pilot Drone Indonesia? Ada? Oke, kalau sudah kita bisa ke lapangan barangkali ya. Sudah, oke. Kita ke lapangan, kita coba ya terbang, flight, ya. See you lapangan, bye. Baik, Pak. Ya, rekan-rekan masih bisa standby ya di Zoom-nya sambil kita ke lapangan. Terima kasih, standby dulu ya. Ya, Pak.
Oke. Oh, bisa udah langsung mulai ya? Ya. Oke. Ya, nggak apa-apa. Nah, kita mulai sudah di lapangan ya. Sudah kedengar suara saya ya? Oke, kelihatan. Nah, ini kita buka dulu penyanggan supaya ada ini. Lalu kita pasang profilersnya yang putih ke putih, hitam ke hitam. Kalau ini ada fotonya hitam, nah ini ke hitam. Kita pastikan tidak lepas, biasanya kita tes. Lalu hitam, baru putih ke putih ya. Simpan dulu sama layernya tadi. Hitam, putih ke putih. Lalu kita masukin baterainya. Kita cek dulu kalau baterainya perlu, dia akan sinyalnya 4 seperti ini ya. 4. Kita masukin. Kembali. Caranya seperti ini, kelihatan? Nah, oke. Baru kita cek SD card-nya. Cek SD card-nya ada di sini. Ya, ini kelihatan? Dekat. Lompat. Nah, ini jangan sampai jatuh. Sekali lagi seperti ini. Kalau ada pertanyaan langsung ditanya. SD card-nya bisa apa saja. Yang penting ada kecepatan transfernya, jangan terlalu cepat. SD card. Kalau bisa bawaan dari ini. Lalu, jadi kita selesai install. Baru ini remote. Ini ada remote. Nah, seperti ini. Lalu remote-nya bisa pakai HP Android apa saja. Bisa diinstalkan dulu ke dalamnya DJI Phantom atau DJI Go atau Pix 4D. Pix 4D seperti ini. Nah, kelihatan ya, ada gambar ini. Ini. Ada Pix 4D juga kayak gini. Oke. Maaf Pak, mau tanya Pak. Ya. Untuk baterai handphone dan jaringan itu apakah mempengaruhi terhadap gerakan si drone-nya itu sendiri Pak? Ya. Jadi baterainya harus dipastikan kuat karena baterai drone baterai HP akan lebih cepat habis karena dia mentransmisi data GPS. Jadi biasanya saya menggunakan, itu pertanyaan bagus ya, apakah semua HP atau ya? Saya menggunakan yang paling bagus itu selama ini adalah Huawei yang versi saya menggunakan Mate Pro karena Huawei ini bisa tahan sampai sekali cas 3 hari 2 hari. Kalau yang HP yang kayak apa namanya, yang paling cepat habis itu yang gigit apel itu, itu tidak recommended. Ya, itu cepat habis. Jadi dia apalagi kalau lag sinyal dia habis ya. Lag sinyal kan dia akan capek lagi mencari sinyal. Ya, dia cepat habis mentransmisi data. Oke. Samsung masih lebih oke.
Kemudian kita masukin ini kabel data ke sini. Ini ada kabel data. Ini kontrol navigasi perjalanan. Ini kontrol yang di bawah ini, sama ini adalah kamera sama video. Oke. Kemudian setelah itu kita pertama-tama yang kita hidupkan itu adalah remote. Baru hidupin drone. Baru kalau setelah matikan drone, baru matikan remote. Selalu itu. Jadi semua hidup matinya ini adalah di bawah rentang waktu hidup matinya remote. Kenapa? Untuk mengkalibrasi, Pak. Ya, gitu ya. Lalu kita melakukan ke lokasi, kita letakkan ini pada posisi yang bisa didapat sinyal. Biasanya dapat sinyal akan sulit kalau dekat-dekat gedung dan lain-lain. Nanti kita akan pasti putus telemetri ini karena dikelilingi oleh gedung-gedung bertingkat. Tapi jangan worry, ya, jangan khawatir. Walaupun dia putus telemetri, kita tidak tahu drone-nya kemana, dia akan kembali, dia akan bekerja sesuai dengan apa yang kita perintahkan, karena kita sudah injeksi dia pada koordinatnya. Jadi jangan panik dan jangan sentuh apa-apa. Jangan melakukan rebooting, jangan melakukan pencet-pencet. Nanti kalau pencet-pencet dia akan hilang sendiri drone-nya, nanti bisa rusak, bisa perintah kemana. Ini yang pelajaran untuk para pilot-pilot drone yang belum berpengalaman. Biasanya pilotnya drone-nya suka crash, karena terlalu tidak prosedural. Jadi pilot drone itu, apalagi saya memilotin hampir seluruh jenis drone, baik fixed wing, fly wing, pilot drone besar. Intinya itu jadi pilot itu jangan panik, ya. Percayakan kalau sama dia, kalau kita sudah menginjeksi koordinat ketinggian dan lain-lain, dia akan bekerja walaupun semuanya mati. Dia akan jalan semua di udara dan dia akan pulang dengan sendirinya. Ini pasti nanti mati, karena ini semua obstacle-nya cukup banyak. Jadi jangan khawatir, jangan terus keringat dingin gitu, jangan. Kita hidupin dulu. Cara menghidupinya sekali tekan beruntun, ya. Saya ulangi. Matikan dulu. Tekan beruntun. Oke. Biasanya dia bunyi begitu ada yang error. Lalu ini kita hidupkan pada posisi yang di mana dia terbang. Sedang melakukan kalibrasi. Ya, lihat kameranya.
bagaimana men-setup jalur terbang. Nah, men-setup jalur terbang, kita bisa menggunakan aplikasi namanya Flightvision. Vision ini bisa koneksi dengan di lokasi kita. Luas area yang diterbangkan adalah jarak cepat dari 385 meter. Di 200 meter karena ini tingginya sekali gedung-gedung. Oke ya. Kemudian diperhatikan juga baterainya tersisa 99. Jadi jangan terbangkan kalau tidak maksimum baterainya. Mungkin pertanyaannya seberapa luas bisa sangat luas kalau baterainya punya kemampuan yang banyak ya. Ini total terbangnya bisa sampai saya terbangkan 15 menit sampai, tapi karena ini kita coba kira ini 10 menit lah ya. Baru kita start ya. Kalau sudah semua parameter oke, ISD-nya tadi yang saya ajarkan 5,45, tinggi 200 meter. Nah, kita tuliskan koordinat itu ke drone-nya. Kita tulis, dia akan uploading mission. Nah, sudah uploading, semua drone GPS sudah oke, GPS totalnya 13 GPS. Oke, default, dia akan terbang. Biarkan aja dia melakukan misi. Nanti dia terpulang sendiri. Kita tinggal setup beberapa restriksinya, baik videonya. Pertanyaannya mungkin untuk teman-teman adalah, bisa nggak kita terbang dari luar area? Bisa. Misalnya mau kita tembak dari situ, kita dari kejauhan, bisa sekali. Karena bisa, saya bisa tembak sampai 3 km ke menggunakan ini ke lokasi. Saya lokasi mau kita tembak dari ujung burung misalnya. Tapi memang kondisinya ya kadang telemetri mati, ya percaya aja. Jadi dia tidak, ya sama seperti kita di dalam pesawat kan autopilot kan, tidak dikendalikan oleh pilot, sudah dibuat kendali kita. Jadi hanya berpasrah sama teknologi dan semua apa yang kita sama seperti biasa lagi, tidak auto. Misalnya kalau nggak kelihatan kalau mati misalnya control room, memang pas kalau misalnya hujan seperti ini ada apa-apa kita tidak bisa kendalikan, kita tidak bisa bikin ke posisi manual, misalkan bisa di manual. Kalau telemetri putus, itu sudah nasib. Jadi sedapat mungkin saya telemetri nyambung, artinya kalau ada apa-apa petir dan lain-lain, ada baterai down dan lain-lain, bisa kita manualkan, kita tarik pulang. Kalau ini bisa. Nah, itu nanti melakukan akuisisi, nanti saya ketikkan datanya, Bapak Ibu boleh proses. Nah, sekarang udah mau lakukan akuisisi. Jadi sekarang semua serba otomatis. Boleh dilihat, silakan. Ini dia masih mengikuti jalur. Saya dong foto dia jalan. Ya, ada IMO-nya di atas mosaik itu nanti, karena ini kita tidak melakukan pengukuran GCP,
Suaranya hilang, Pak. Jadi dia terbukti mengganggu. Kalau orang yang bandel itu di dalam pesawat, ya kalau nggak dikerjakan sendiri dia nggak apa. Nah, ada telemetri saya yang tidak putus itu dari sini sampai ke Buatan Australia sampai ke Bandung. Jadi dia jalan. Yuk pasti. Tapi sudah mendekati frekuensi militer frekuensi. Bandung udah meningkat. Dari sini, jadi dari sini diterbangkan sampai ke Bandung. Ya. Di Bandung di landingkan. Ya. Jadi bisa juga tidak lurus jalur terbangnya, tapi mengikuti misalnya saluran bisa membentuk lingkaran, bisa bebas saja. Tergantung koordinat yang kita injeksi, misalnya mengikuti daerah aliran sungai ya bisa. Tapi jangan lupa sebelumnya dipasang PCB-nya supaya dapat jet yang baik. Video juga bisa, jadi kita itu membuktikan bisa. Saya memang video soal itu jadi jalan. Jadi contoh ya, kalau misalnya bukan pejabat dia mau kemana, treknya kita set aja. Kan pejabatnya di tengah jalan belokin ya, karena mungkin teman-teman bisa tanya apakah bisa kita rubah koordinatnya pada saat flight. Jangan, biasanya dia crash. Karena dia tidak bisa melakukan contoh yang penting di atas itu adalah yang layanan jatuh tarik. Dia kan di standing di putih pilotnya ada proton. Jangan kita belum. Kalau menurut saya pilot yang bagi aman. Kalau jalur nih gue injeksi standar biasanya pengalamannya dia 200 meter. Ya monitor highway, tidak aja highway-nya jalan aja di baru data ekstrak. Sekarang DHL sudah menggunakan drone, jadi nanti misalnya ngirim bakso ya dari sini ke sana, cek saja terus gantungan kirim akan kembali. Nah ke depan kita di drone sudah pasti akan ke arah sana. Jadi nanti ke depan semua rumah-rumah akan seperti dia akan ada shelter drone. Jadi pengirimannya nggak pakai Gojek lagi, kirim gitu ya, kalau kami itu dan sudah ada. Ke depan pasti semuanya trafficnya di darat. Yeah. Jadi drone tidak hanya pendataan lagi, juga transportasi, juga yang lain-lain. Ya sudah akan mau pulang, isinya udah. Kita lihat hasilnya ya, sama-sama. Nanti saya proseskan sebentar, supaya Bapak Ibu bisa caranya Pak langsung Gojek. Ya,
dianjurkan untuk batas masnya kalau karena kita udah tahu bahwa ini tidak dianjurkan karena hasilnya akan harus kita jual. Percaya sekarang laporan semuanya terkait ya sebenarnya kalau teman-teman berani 20 menit terbang dengan luasan 50 hektar tadi kita terbang itu sekitar 20 hektar nah 450 kali 450 kira-kira ya, ya kita sekitar hektar ya jadi matikan lalu matikan bisa langsung dari dekat
ini dari atas. Wah, keren ya. Bagus. Ini hasilnya, ada kuburan ya dekat sini ya. Keren. Yang ada kita di sini. Proses. Tapi nanti kita harus ganti nanti dengan marker koordinatnya. Ditambahin lagi kontrol point dengan hasil pengukuran. Tadi kan kita sudah blokan dengan pre-marking kita fitting di sini. Jadi jadi tambahkan lagi kontrol koordinat-koordinat yang baru bawah ini untuk memaking. Jadi dia sudah punya bawaan. Ini oleh-oleh dari sini untuk kawasan ini. Sebenarnya dia sudah punya bawaan, cuman ketiganya enggak. Kita harus ada ground truth, apply lagi kontrol point yang makin banyak, makin bisa kita. Jadi building bisa kita lakukan. Formatnya nanti geotip bisa dikopikan geotip. Biasanya dia kalau memproses lebih dari ribuan foto bisa berminggu-minggu running komputernya. Jadi sedikit. Iya, langsung.
PCP-nya dimasukin di sini, add marker, control point, baru dapat mosaik otomatis, baru buka paket 3D Softloader. Ya bukanlah dia juga sudah mendapat jet juga, tapi tidak. Oh, dan di situ sudah, dan sudah bisa kita create juga itu dem-nya dari sini. ESM. Nanti kita bisa, udah juga. Dia juga punya, tapi dia dem versi apa ya? Berapa Pak? Ini berapa ya? Paling 20 aja, 20-30 hektar. Ini sudah ada dem juga. Tapi demnya kan dia dari posisi AIMU pesawat. AIMU itu dia posisi dia, jadi dia terhadap ini apa namanya tidak absolut gitu. Apa istilahnya? Relatif. Tapi dia terbangnya di elevasi 200 foot ya. Ya, kita bisa yang absolut 200, bisa juga yang relatif. Oh, tadi settingnya relatif. Kebetulan saya setting itu relatif. Oh, jadi bisa dia strike itu 200 dari posisi kita, bukan dari kan ini ada kita, bukan pada saat dia posisi absolut itu, tapi dia 200 dari sini. 200 dari sini belum tentu 200 ini. Kalau dia ada lubang kan, dia more than 200. Kalau dia lebih tinggi, dia less than 200 kan. Jadi dia di elevasi 200 yang dari sini. Yang 200 terus. Itu kalau absolut. Oh iya. Kalau dia relatif tinggi, dia di sini tinggi, dia akan dia akan climb up, climb. Yeah. Kemudian dia ada lagi dia akan descend. Okay. Jadi sebenarnya demnya jadi flat dong ya di sini. Tidak. Dia kan dia hanya kan terbang, tapi posisi kamera dia automatically mengikuti focusing. Kalau fokusnya dia jauh, dia akan melakukan fokus jauh. Ya kan, kalau dia sudah dapat terrain mendekat, dia akan focusingnya. Jadi sudah didesain seperti itu. Tapi tetap kita tidak engineer. Tetap melakukan riset. Untuk di PU hasil dari drone itu semuanya beda. Jadi dia hanya spot mosaik aja, lalu ya, kita dapat ancaman decline. Nah, mana kalau yang di drone itu kayak 20.000, 30 hektar, bisa berbeda. Itu data, saya punya data foto udara itu, data semua data lah ya. Dan 2-3 tera, 100 tera. Posisi sendiri. Di banyak mahasiswa data saya, data ini hampir banyak juga yang saya sering Pak TN Bang, daerah Bang, Iya. Ini pesisir sih kalau ada. Pesisir data yang lebih ada di kita pesisir di Batam. yang di
Di mana? Di Megatrans. Megatrans itu kalau di pantai barat Pantai Barat Sumatera Sumatera. atau di pantai selatan Jawa, mulai dari terus Pantai Selatan Jawa sih sebagian ya. resolusi Bagus. bagus, Rival dengan siapa di sini? bisa dibuat 1.000. Betul, program. Banyuwangi sama Jawa Timur. Banyuwangi ada. Tsunami model. Ada yang pakai? Udah ada yang pakai belum? Tsunami model ini kayaknya siap jalan. Ada dari BP. Oh, yang aku isi yang proyeknya Malta juga. Tapi kayaknya nggak ada proyek. Untuk publikasi udah profesor. Sudah tidak mau kirim. Iya. Iya udah gue ya. Tapi kenapa aja tuh Pak? Tapi sama dia tuh
ready Pak. Udah ya? Tinggal diekspor aja. Nah, ekspor ya. Ini mandem yang tidak kuat ya. Kemudian ortomozaik kita buka juga ini global map. Nah, itunya mendekati apa? Ini hasil dem dari drone. Tadi pada saat dia saya sampaikan jangan dipakai gitu ya. Tapi untuk kebutuhan model untuk acuan sementara bisa lah. Tapi jangan dipakai untuk belajar bisa. Dem ini demnya. Nah, ini hasil dem. 119 meter tertinggi dari kita. Ini bukan dari FSL, tapi dari MSL ini. Dari MSL ini. Itu Bakri Tower tuh kayaknya ya, yang paling tinggi. Iya Pak. Nah, ini sampai dia tidak ada skala warna sangat tinggi. Karena kenapa tidak ada skalanya? Dia tinggi tapi sedikit. Tinggi sampai sedikit dia tidak mampu melakukan gradasi warna ke sampingnya modelnya. Terus ini jomplang terus jauh. Jadi di antara itu tidak ada warna yang mirip sentit. Jadi tidak ada. Kalau kita ilmu modeling ya, modeling kan ada syarat batas, syarat awal, jadi ada grading warna. Nah, terlalu tinggi satu dengan syarat batas atau syarat spesial sangat pendek, dia sangat gradasinya terus karena tidak dipisah. Orang Pak Didi yang macam nah, kalau saya karena orang praktikal jadi ngerti kenapa dia kayak ini jawabannya di gamenya. Bisa juga di-create kontur dari sini. Bisa, tapi tidak bagus ya nanti. Nah, ini nanti ambil data ortonya. Data orto ambil dan minta persis boleh dan sudah boleh boleh ya tinggal hasil aku tapi ekstrak kontur dari sini ini create kontur interval kontur misalnya 1 meter ya. Oke. Nah, dia ini konturnya. Tapi berbeda kan? Ini nama jadi Mbaknya tadi udah lihat kontur hasil nggak benar tarikan. Ini kontur hasil model si komputer. Namanya komputer. Dia kan ngomong mesin dia tidak model ya model lah. Tapi model ini sudah bisa sebagai acuan karena bentuk kontur itu masih sama seperti ini. Modelnya sama. Tapi real exact nilai evaluasinya tidak sama. Model masih sama. Ini modelnya semua walaupun kita pakai manual pasti seperti ini. Pasti. Cuman ini pasti lebih smooth. Lebih smooth namanya smooth. Pasti model namanya juga model pasti seperti itu teksturnya. Cuman nilainya dah. Nilai elevasinya tidak. Modelnya sama. Bisakah? Jadi makanya karena sudah dapat model dari si drone, kita hanya butuh beberapa titik saja mewakili mendapatkan nilai yang ground. Makanya istilahnya itu ground truth, kebenaran ground ya. Hanya seperti kita jawab, kita udah dapat modelnya. Gitu loh. Polanya itu kita udah dapat. Polanya itu udah dapat. But we don't know the value kan. Kita hanya menemukan exact value satu titik koreksi. Yes. Jadi sebenarnya kita udah dapat modelnya. Hanya itu sama. Enaknya kalau gini pasti banyak Pak. Banyak sekali obstacle Pak. Bisa begini kita bikin. Atau berontek. Kalau yang begini banyak.
walaupun hektarnya sedikit. Ini lumayan. Makanya belajar itu paling enak apa sih? Langsung praktikum. Kalau di lapangan itu di kelas itu bingung dia apa yang gunanya untuk apa sih ground check itu, apa sih bedanya dengan model itu apa, pola itu apa, ini apa yang dikerjakan mesin, yang dikerjakan manusia, apa pendekatan numeriknya. Kalau karena saya praktisi ya, jadi bisa mengimplementkan semua rumus itu ke kalau zaman kalian kan kuliahnya udah gak jelas. Iya. Kalau zaman saya ya gila-gilaan. Jadi hampir semua rumus itu tahu arti fisiknya. Kalau nggak jelas berarti dosen nggak jelas. Nah, bikin kurikulumnya agak sedikit. Kalau itu punya kesepakatan ya, itu. Zaman saya di TB karena saya geofisik, saya tahu gelombang acak kayak apa, gelombang ini kayak apa, gelombang ada di bawah. Kalau di sini kan musik lagi ya. Sekolah promosi sekarang apa yang dipahami, mereka baca rumus saja capek kan, nggak ngerti apa ya. Iya. Iya, karena kalian bisa. Nah, ini hasil daripada mozaiknya. Nah, kan dia tuh hasil model si dia. Pas kan, jagoan kan si dronnya. Dia ngambil ini ininya. Coba lihat, Bapak Ibu lihat hasil model aja mendekat. Hasil model aja mendekat. Nah, hasil model aja mendekati. Hanya membenarin garisnya lah sama nih. Tanpa disebut. Dia juga tahu ini, coba lihat. Wah, ini kanopi nih. Gua nggak bisa menerjemahkan ini nih. Gua ke tepi-tepinya aja Pinter. Model aja pinter. Karena kenapa dia tidak masuk ke sini? Kenapa? Pohon ini dia tidak bisa terjemahkan di bawah pohon ini apa. Tapi kenapa kamu nanti bisa ambil? Karena di sini ada kena jalan, pasti ketinggian ini kurang lebih sama lah dengan ini. Dia tidak bisa, jadi dia tidak ngaco. Aku tidak akan menerjemahkan yang aku tak tahu. Begitu cara budaya. Aku tidak asal-asal. Nah, event ini kenapa ini dia namanya bengkok-bengkok, namanya juga model. Dia bukan manusia kan, dia mesin. Mesin aja saya kerenin coba. Nah, ini silakan. Nah, tergalur nilainya Mas. Contoh ya, ini 33 meter. Kalau diukur sama si Bapak ini, di sana 34. Oke. Satu lagi di sini saya tadi 64 ya, 64. Intervalnya berapa? Saya katakan 63, intervalnya 30. Di sini 33 juga. Diukur juga di sana hasilnya 60. Berarti secara homogen nilai itu berkurang 30 meter. Hajar aja semuanya. Makanya disebut DCP. Tetapi kalau nggak merata gradasi penurunan nilainya, jangan bisa fraksional per geometri bentuk yang di itu lebih lama lagi namanya pelajaran geostatistik. Nah, kan saya ajarkan geostatistik kontur nanti kan satu-satu lah kalau ada pertanyaan-pertanyaan. Oke, next saya kan semuanya kita ini hasilnya ya, hasilnya apa itu. Nah, ini yang blehot. Nah, kenapa ini blehot? Aku tanya. Tadi kan ada kuliahnya. Kenapa blehot? Ini karena dia tidak ada koreksi di sampingnya. Tadi kan saya bilang pertampalan ini saling mengoreksi. Foto yang ini akan dikoreksi foto di sampingnya dan akan dikoreksi foto di sampingnya. Nah, karena ini tidak lagi yang mengoreksi, ya blehot dong, tidak ada pegangan. Nah, kan kalau saya diukur pegangan sama yang tembok. Itu caranya. Cara menjelaskannya seperti itu. Nggak apa-apa, jadi biasanya kita potong. Blehot biasa kita sebut dengan tidak stereo. Bahasa kerennya tidak stereo. Ya, kayak stereo. Nah, kawan-kawan, tanya aja semua ke saya masalah teknik foto, khususnya fotogrametri, pemetaan, akan saya jawab. Apa aja, tapi saya orangnya praktikal ya, sehingga bawa buku teorinya, teori begini praktiknya.